Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rencanakan dalam waktu dekat ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya ambil tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sedang hancur. Untuk saat ini berusaha untuk membangun satu pondasi, di mana pondasi tersebut dari atas dasar kekecewaan. Bukan hanya membangun suatu pondasi ataupun suatu kehancuran yang sudah diterima oleh satu energi yang saya katakan tadi. Di lain sisi, satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sedang gelisah, ketakutan, dan khawatir. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi pihak lain tersebut untuk saat ini benar-benar
sedang tidak nyaman ataupun kondisi fisik sedang sakit-sakitan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap pihak manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi manusia tersebut, saya menggambarkan manusia tersebut untuk saat ini benar-benar sangat ketakutan, sangat khawatir, dan sangat gelisah. Sepertinya ada satu permasalahan yang sedang dia hadapi, di mana permasalahan ini yang seakan-akan menghancurkan sisi kestabilan diri dia dalam kondisi keuangan. Keuangan yang sedang terpuruk, tetapi mengharuskan manusia ini membangun suatu pondasi yang dimana pondasi tersebut tidak sesuai dengan harapannya. The Tower, kartu yang pertama kali saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut. The Tower, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk fokus kembali dengan kata The Tower dan mengarah kembali terhadap energi manusia tersebut, sepertinya ada seseorang yang sedang dia hadapi, di mana seseorang ini mencoba ingin mempermalukan diri dia. Karena dari kondisi derajat, seseorang itu lebih tinggi dari manusia ini. Atau di sisi lain, manusia ini tidak terima ketika diri kamu berkomunikasi secara intens terhadap energi baru kamu, sehingga menimbulkan manusia ini keadaan khawatir apabila diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Ini dia, geng. Mulai dari keadaan keuangan saya rasa terpuruk, mulai dari keadaan asmarah ketika diri dia mengabaikan diri kamu dan lebih memprioritaskan yang dia anggap bisa memberikan diri dia suatu kebahagiaan. Saya rasa energi tersebut bertolak belakang dengan pemikiran manusia tersebut. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, baik dari sisi batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, sepertinya kartu ini mengarah lebih dominan terhadap energi batin kamu. Batin kamu yang sudah merasa sangat hancur, batin kamu yang sudah merasa dikecewakan, batin kamu yang sudah merasa berantakan. Lagi-lagi batin kamu yang saya lihat
lagi-lagi batin kamu yang mencoba memberikan suatu sinyal atau koneksi terhadap energi yang saya miliki, yang dimana batin kamu itu berbicara ingin menjerit. Saya sudah dihancurkan, saya sudah dihianati. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya minta terhadap alam semesta dan apa yang harus saya tuntut dari Sang Pencipta? Percuma. Kalaupun diri saya meminta suatu keadilan, keadilan itu bukan berpihak terhadap diri saya, tetapi keadilan itu berpihak terhadap orang yang memprioritaskan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Sementara diri saya apa? Hanya bisa melihat kebahagiaan dia, hanya bisa terobsesi untuk memberikan suatu karma dari setiap perbuatan yang dia berikan terhadap diri saya. Mungkin apa yang barusan saya katakan ini, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, mungkin pemikiran kamu beranggapan seperti apa yang saya katakan tadi. Tetapi perlu kamu ketahui, kartu The Tower ini bisa berbicara terhadap hal positif ataupun hal negatif. Memang kehidupan di masa lalu kamu itu merupakan hal negatif dari kartu yang saya pegang ini. Tetapi ketika diri kamu mencoba untuk membangun satu pondasi yang dimana pondasi tersebut sudah memberikan diri kamu pembelajaran, di situ diri kamu diberikan suatu kekuatan untuk membangun pondasi tersebut. Pondasi yang saya katakan ini dari segala aspek. Pekerjaan, iya. Keuangan, iya. Asmara, iya. Bisnis, iya. Keuangan kamu, iya. Optimis saja. Jangan berpikiran overthinking. Nanti bakalan hancur kok. Nanti bakalan tidak sesuai kok. Nanti bakalan lari dari kenyataan kok. Pemikiran seperti apa yang kamu berikan di dalam pemikiran kamu? Jangan terlalu overthinking dan jangan biarkan kondisi pemikiran kamu itu berpikiran untuk negatif. Karena di balik dari situasi kehancuran kamu masih ada kok harapan. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, The Tower. The Tower yang menggambarkan situasi pihak ketiga sedang menerima suatu penyakit, sedang menerima kondisi ketidaknyamanan, dan sedang menerima suatu pemikiran secara batin yang tertekan. Karena untuk saat ini dia tidak lagi mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan ketika diri dia menuntut dari manusia itu. Seakan-akan pihak ketiga mulai untuk berpikiran untuk mencari segala cara agar diri dia bisa melepaskan hubungan itu. Karena dia beranggapan yang di awal dia mendapatkan kebahagiaan, lama-kelamaan kenapa seperti ini? Penyakit yang saya kategorikan ini bisa saja berkaitan terhadap berbagai aspek. Berbagai aspek yang dahulu manusia itu memprioritaskan, tetapi untuk saat ini saya rasa sudah mulai sadar. Yang dahulu manusia tersebut memberikan apa yang diminta oleh pihak ketiga, untuk saat ini manusia itu malah berpikiran
Kenapa diri kamu dengan diri pihak ketiga berbeda? Mencoba untuk membandingkan dalam situasi kehancuran, mencoba untuk membandingkan dalam kondisi ketidaknyamanan. Bisa saya menggambarkan antara manusia itu dengan pihak ketiga saling memberikan suatu penyakit dari sisi kemanipulatifan, karena sama-sama memiliki watak yang keras kepala, watak yang arogan, watak yang saling menuntut segala sesuatunya harus sempurna. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonan. Di sini saya hanya menggabungkan serta menarik sisi energi kamu, pihak ketiga, dan manusia tersebut saya menggabungkan menjadi satu energi. The Tower, Wak Geng. Sama-sama terjatuh, sama-sama hancur, tetapi berbeda versi untuk menjalankannya. Kamu hancur, kamu jatuh akibat kehadiran pihak ketiga. Manusia itu jatuh akibat memprioritaskan pihak ketiganya. Pihak ketiga merasa hancur karena apa yang dia inginkan tidak lagi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 5 tongkat atau 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan saja dari kelima cawan yang saya katakan barusan, sepertinya antara manusia itu atau memang pihak ketiga yang sedang merasa terpuruk. Dari kedua energi, salah satu energi sedang stres. Ini kartu cawan ini saya mengategorikan sebagai materi. Materi yang untuk saat ini menjadi faktor utama di dalam hubungan diri dia terhadap pihak ketiganya. Materi yang menjadi faktor utama yang dimana saling memberikan situasi kegelisahan ataupun ketakutan. Materi yang menjadi faktor utama untuk membuat salah satu energi dari kedua energi hancur. Materi yang menjadi salah satu faktor utama dari kedua belah pihak. Satu pihak, yaitu pihak ketiga, merencanakan sesuatu hal yang bersifat kemanipulatifan. Saya rasa kedua kartu yang saya pegang ini lebih dominan terhadap pihak ketiga, bukan diri kamu dan bukan manusia itu. Kalaupun lebih dominan terhadap diri kamu, saya rasa itu akibat ketulusan yang kamu berikan. Kalaupun lebih dominan terhadap manusia tersebut, saya rasa karena kebodohan dia. Ini kartu mengarah terhadap pihak ketiga, sedang terpuruk, terduduk sambil merencanakan di luar dari dugaan manusia yang mengabaikan diri kamu. Hancur, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 5 tongkat. Sekali lagi saya mengatakan muncul 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari kelima tongkat yang saya katakan tadi, sepertinya
tongkat ini mengarah terhadap manusia yang mengabaikan diri kamu, ingin mengarah terhadap diri kamu, tetapi pihak ketiga menjadi sisi penghambat. Kalaupun manusia itu ingin mengarah terhadap diri kamu, saya rasa bukan menjadi prioritas kamu lagi untuk saat ini. Yang kamu prioritaskan itu adalah materi. Selebihnya saya rasa tidak ada. Ini dia. Kalaupun ada energi baru yang menghampiri diri kamu, pasti secara otomatis kamu lebih selektif untuk memilih dan memberikan keputusan terhadap energi baru kamu. Nah, kalau saya mengarah kembali terhadap pihak ketiga, 5 tongkat ini, apakah manusia itu sedang bertengkar terhadap diri kamu? Pernah bertengkar terhadap diri kamu kah? Karena urusan materi, walaupun diri kamu tidak memiliki ikatan lagi terhadap orang yang selama ini kamu prioritaskan. Sepertinya baru bertengkar baru-baru ini atau bagaimana ini? Ada pertengkaran yang pernah kamu terima dari pihak ketiga, yang pernah diterima oleh pihak ketiga. 5 tongkat, 5 cawan, kehancuran. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya rasa 5 tongkat ini, hubungan yang dijalankan oleh pihak ketiga sedang tidak nyaman. Saling memberikan dampak negatif, saling memberikan pengaruh buruk. Saya rasa untuk lagi bertengkar atau bertikai ini, seharusnya sudah cocok pihak ketiga ini didepak. Saya tidak menyalahkan pihak ketiga, saya tidak menyalahkan diri kamu, dan saya tidak membenarkan manusia itu. Karena pihak ketiga, saya rasa itu sebagai suatu penyakit di dalam hubungan asmara. Sudah sepantasnya, Wak Geng, tongkat dengan cawan sedang bermasalah dari keadaan keuangan. Kamu bisa melihat sendiri kartunya. Saling berebut untuk mendapatkan satu tongkat, tetapi perebutan itu membuat situasinya hancur. Ini dia, Wak Geng. Unsur tanah sedang terjatuh sampai ke dalam-dalamnya ini. Cocok kau rasa, Wak Geng? Nah, Wak Geng, cocok kau rasa. Nah, wow, jatuh. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Wow, saya mengambil topik perselingkuhan, saya mengambil topik pihak ketiga, keluar sendiri kartunya. Muncul sendiri kartunya. Dari 78 kartu, saya mengambil satu persatu secara acak, keluar sendiri The Lovers. Perselingkuhan yang tidak lagi nyaman, yang tidak lagi harmonis, yang lagi tidak tenang, yang tidak lagi seimbang, yang tidak lagi bahagia. Mungkin diri kamu beranggapan, kenapa kakak mengatakan hubungan mereka tidak lagi harmonis, tetapi kenyataan mereka lagi bahagianya. Saya rasa kalau ketika diri kamu mencoba untuk memeriksa secara detail, apa yang diperlihatkan secara kenyataan itu tidak sesuai dengan keadaan batin. Hanya berbicara secara kondisi atau formalitas. Tujuannya apa? Agar menunjukkan
terhadap diri kamu dan agar memberikan diri kamu suatu emosional. The lovers, wah geng. Hubungan yang dicari atas dasar kebohongan. The lovers, hubungan yang dicari atas dasar kesempurnaan. The lovers, hubungan yang dilakukan dengan situasi ketakutan atau kelabilan. Ini dia. Karena sama-sama paling pintar untuk memanipulatif. Kartu yang saya pegang ini, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Ini dia. Hadirnya pihak ketiga yang dahulu kamu menikmati kehidupan kamu penuh dengan kesempurnaan. Saya rasa untuk saat ini tidak lagi kamu rasakan dan kamu sedang hancur. Hadirnya pihak ketiga membuat diri kamu depresi dan menyimpan trauma. Hadirnya pihak ketiga membuat diri kamu bertengkar terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. The lovers. Wah, geng. Tidak lagi pihak ketiga untuk saat ini. Saya rasa, saya tidak tahu apa yang saya lihat ini benar-benar membuat situasi energi saya terkuras, sedang terjatuh. Ya saya sih berharap pihak ketiga ini sadar akan apa yang pernah dia perbuat terhadap diri kamu. Semoga pihak ketiga ini menerima dampak negatif. Semoga pihak ketiga ini mendapatkan karma. Karena sakit, saya paham, sakit banget. Orang yang kita perjuangkan ternyata menyembunyikan pihak ketiga, yang seakan-akan pihak ketiga ini mengendalikan. Tetapi ketika pihak ketiga hadir, justru alam semesta memberikan pesan. Saya lagi langsung tarik napas. Sakit iya, tetapi saya pun tidak bisa menyalahkan pihak ketiga secara 100%. Siapa tahu hadirnya pihak ketiga di dalam suatu hubungan yang pernah kamu jalankan karena memang kamu salah memprioritaskan sampah. Sampah yang kamu prioritaskan itu bukan organik tetapi non-organik. Mencoba untuk mendaur dan mendaur ulang tetapi tidak memiliki perubahan. Tidak bisa disalahkan 100% pihak ketiga. Emang dasar manusia yang kamu prioritaskan itu haus akan seks, haus akan sentuhan kulit. Hanya demi 15 menit dia mau menghancurkan kehidupan dia. Ya pihak ketiga santai saja, tetapi pihak ketiga untuk saat ini ya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, dengan keempat kartu yang saya bukakan. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Lagi-lagi kartu yang berbicara terhadap unsur udara ini. Udara, dan tanah. Justice. Banyak arti, tetapi saya mengambil satu arti saja. Karena satu arti ini berkaitan terhadap The Tower. Karma yang dirasakan oleh pihak ketiga. Atau bisa saja baru-baru ini kamu melihat kondisi pihak ketiga sedang hancur atau sedang bertengkar atau bagaimana terhadap manusia yang mengabaikan diri kamu. Dalam waktu dekat, saya tidak tahu apakah mungkin terjadi atau memang sudah terjadi.
Saya rasa mudah-mudahan terjadi. Saya tidak mendoakan dan saya tidak berharap. Saya hanya ingin melihat justice kartu terakhir, karma. Ada karma yang akan dinikmati dari kedua belah pihak, apakah manusia itu atau pihak ketiganya. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, apa yang didapat oleh pihak ketiga, karma sedang dinikmati. Karma itu tidak lagi memiliki materi yang berlimpah. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.